Halo, nama saya Nadiem Muhammad Ilham. Saya di sini akan menjelaskan 3 topik, yaitu yang pertama ada pengantar, yang kedua ada definisi, yang ketiga ada gambaran umum tentang elektrometalurgi perak. Nah, pasti kalian penasaran kan? Jadi di sini saya akan langsung menjelaskan apa itu perak. Perak adalah logam transisi yang bersifat mulia. Perak ditemukan dalam bentuk bebas maupun senyawa seperti argenit atau Ag2S. Terus ada ferragirip atau AgCl, dan sering sebagai samping hasil tambang, emas dan timbal. Kegunaannya sangat luas: elektronik, konduktor, perhiasan, baterai, dan fotografi. Nah, di sini ada definisi elektrometalurgi. Elektrometalurgi adalah cabang metalurgi ekstraktif yang menggunakan arus listrik untuk mengubah ion logam dalam larutan menjadi logam murni di elektroda. 2 proses utama, yaitu yang pertama ada electrowinning, yang kedua electrorefining. Electrowinning adalah pengendapan logam dari larutan hasil penelitian biji. Nah, terus ada electrorefining, pemurnian logam kotor atau bullion menjadi logam murni. Metode ini bersih, presisi tinggi, dan sangat penting untuk logam mulia seperti perak. Nah, lanjut di sini yang ketiga ada gambaran umum tentang elektrometalurgi perak. Perak diekstraksi dan dimurnikan menggunakan 2 metode utama, yaitu electrowinning dan electrorefining. Dari larutan kompleks AgCN, biasanya setelah penelitian biji menggunakan cyanida. Terus electrorefining menggunakan bullion sebagai anoda dan larutan AgNO3 sebagai elektrolit untuk memperoleh logam murni perak. Nah, terus metode ini sering dipilih karena dapat mencapai kemurnian hingga 99,99%. Halo semuanya, perkenalin nama saya Putri Rokani. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 bagian. Yang pertama komponen sel elektrolisis perak, yang kedua proses elektrowinning perak, dan yang ketiga proses electrorefining perak. Nah, yang pertama adalah komponen sel elektrolisis perak. Komponen sel elektrolisis perak sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah katoda. Katoda sendiri merupakan tempat ion Ag+ yang akan direduksi menjadi Ag padat. Selanjutnya anoda. Anoda merupakan tempat logam perak teroksidasi menjadi ion Ag+. Selanjutnya elektrolit. Nah, elektrolit ini bisa berupa AgNO3 dalam halutan HNO3 atau larutan kompleks seperti AgCN2-. Contoh reaksinya pada katoda adalah Ag+ ditambah elektron menjadi Ag padat. Di anoda, Ag solid menjadi Ag+ ditambah elektron. Yang kedua, proses elektrowinning perak. Nah, proses elektrowinning perak ini, dalam proses ini perak sendiri akan diindahkan dari larutan kompleks NaAgCN 2 kali yang diperoleh melalui penelitian biji menggunakan cyanida. Nah, reaksi di katodanya adalah AgCN 2- ditambah elektron menjadi Ag solid ditambah 2 Cn. Selanjutnya elektrolit sendiri kita akan menggunakan larutan basah seperti NaCN atau KCN. Nah, anoda sendiri akan terbuat dari platina atau anoda inert. Nah, kelebihan dari proses ini adalah dapat dilakukan pada suhu yang rendah, efisien, dan bersih. Selanjutnya, yang ketiga adalah proses electrorefining perak. Nah, proses electrorefining perak ini digunakan untuk memurnikan perak dari daur bullion hasil tambang atau daur ulang logam campuran. Untuk anodanya sendiri adalah logam tidak murni yang akan dimurnikan. Selanjutnya, katodanya merupakan plat logam tipis atau bisa terbuat dari stainless steel. Elektrolitnya biasa menggunakan AgNO3 di dalam HNO3. Selanjutnya, dari proses ini akan menghasilkan lumpur anoda atau anoda slime. Nah, anoda slime ini akan mengandung Au atau emas, Pt atau platina yang akan dimurnikan lebih lanjut, dan hasilnya akan mendapatkan perak murni dengan kadar 99,99%. Halo, saya Muhammad Rizky Prasetya. Selanjutnya adalah pembahasan faktor operasional, faktor keberhasilan, isu lingkungan, dan efisiensi energi. Yang pertama, faktor keberhasilan dari elektrolit dan elektroda. Konsentrasi ion Ag+ harus cukup tinggi agar laju pengendapan stabil. Komposisi elektrolit seperti pH, jenis kompleks AgNO3 atau AgCN2- dan aditif sangat mempengaruhi efisiensi. Jenis elektroda mulai dari katoda yaitu stainless steel atau logam murni. Anoda Ag tidak murni, refining atau inert winning.
Suhunya, peningkatan suhu meningkatkan konduktivitas larutan dan kecepatan reaksi. Lalu ada faktor keberhasilan. Yang pertama ada kepadatan arus atau current density. Jika terlalu rendah, akan lambat. Jika terlalu tinggi, akan menghasilkan dendrit atau logam tidak kompak. Jarak antara elektroda mempengaruhi resistensi sel. Agitasi larutan meningkatkan difusi ion. Kontrol tegangan dan waktu juga sangat penting agar hasil optimal dan efisien. Desain sel mempengaruhi biaya energi dan kualitas logam hasil. Lalu yang terakhir ada efisiensi energi dan isu lingkungan. Energi yang spesifik per kilogram Ag bisa tinggi jika sel tidak efisien. Pemakaian sianida dapat menyebabkan risiko limbah yang beracun. Harus dikelola dengan sistem detoksifikasi. Pilihan proses, electrowinning, efisien, tapi limbah beracun. Electrorefining, aman, cocok untuk pemurnian daur ulang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifai Hidayatullah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 poin utama. Yang pertama itu ada aplikasi, yang kedua ada prospek, yang ketiga penutup. Yang pertama, aplikasi elektrometalogi perak. Meliputi di bidang elektronik, logam konduktor di sirkuit dan solder. Kemudian fotografi, meskipun menurun, tetap digunakan di film hitam putih. Kemudian daur ulang IOS, logam Ag dari ponsel dan komputer. Medis, perak digunakan sebagai antimikroba atau Ag+. Kemudian katalis, reaksi oksidasi dalam industri kimia. Proses electrorefining digunakan luas dalam daur ulang logam mulia. Kemudian ada keuntungan dan tantangan juga. Keuntungan meliputi murni tinggi hingga mencapai 99,99%, bisa mengolah dari biji rendah atau limbah elektronik, emisi rendah bila dibandingkan pirometalurgi, dan juga ada tantangan meliputi biaya energi tinggi, bahaya kimia dari sianida, yaitu pada proses electrowinning. Kemudian butuh sistem kontrol arus dan suhu yang presisi. Dan terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil pada penjelasan dari awal hingga akhir ini meliputi elektrometalogi perak sangat penting untuk produksi dan pemurnian perak secara efisien dan bersih. Faktor keberhasilan sangat ditentukan oleh desain sistem, parameter operasional, dan pengelolaan lingkungan.